Halo geng, kalau gue nyebut kata hantu, apa yang ada di pikiran lo? Kuntilanak? Kenapa ya? Hampir semua orang Indonesia pasti tahu yang namanya kuntilanak. Entah lo percaya atau enggak, entah lo pernah ngeliat atau enggak, tapi entah kenapa nama itu familiar banget. Dari kecil kita udah dengar dari cerita orang tua, dari temen tongkrongan, dari film juga. Tapi pertanyaannya sekarang gini, sebenarnya kuntilanak itu asalnya dari mana sih? Yang lebih tahu bisa komen. Karena mungkin cerita orang beda-beda. Dari yang gue denger, kalau kita tarik ke belakang, cerita kuntilanak itu bukan cuma ada di Indonesia aja. Di wilayah Melayu, terutama Malaysia dan Kalimantan, ada sosok yang disebut Kuntianak. Beberapa cerita rakyat nyebut kata Kuntianak diyakinin berasal dari istilah perempuan yang meninggal saat melahirkan. Jadi dalam kisah yang berkembang, Kuntianak digambarkan sebagai sosok arwah perempuan yang wafat ketika sedang hamil atau setelah proses melahirkan. Cerita ini udah ada sejak ratusan tahun lalu. Buset, ratusan tahun lalu namanya masih terkenal sampai sekarang. Kenapa? Karena diceritain dari mulut ke mulut, dari generasi ke generasi. Seiring waktu, penyebutan Kuntianak di Indonesia berubah jadi kuntilanak. Yang menariknya lagi, di Kalimantan Barat ada kota yang namanya Pontianak. Menurut legenda yang berkembang di masyarakat setempat, pendiri kota itu bernama Sultan Syarif Abdurrahman. Yang konon beliau pernah diganggu oleh makhluk halus yang namanya Kuntianak pada saat mendirikan wilayah tersebut. Cerita itu kemudian jadi bagian sejarah dari mulut ke mulut daerah tersebut. Entah apakah itu fakta sejarah atau bagian dari legenda. Dan nama Pontianak sendiri tetap digunakan sampai hari ini. Kalau kita ngomongin cirinya, hampir semua versi punya gambaran yang sama. Biasanya digambarkan sebagai sosok perempuan berambut panjang, memakai pakaian putih panjang, muncul di malam hari, sering dikaitkan dengan tempat-tempat sunyi. Dalam beberapa kisah biasanya dia terdengar menangis. Dalam versi yang lain ada yang melihat tertawa melengking untuk menunjukkan keberadaannya. Setiap daerah punya cerita yang beda-beda detailnya. Tapi pola utamanya sama. Seiring waktu, kisah kuntilanak nggak berhenti sebagai cerita kampung doang. Dia masuk ke buku, masuk ke film, bahkan masuk ke budaya populer.
Generasi sekarang pun tetap kenal yang namanya kuntilanak. Padahal zaman udah berubah. Artinya cerita ini punya tempat tersendiri dalam bagian sejarah Nusantara. Jadi sebenarnya apakah kuntilanak itu nyata atau hanya legenda mitos yang terus diceritain? Yang jelas cerita tentang kuntilanak udah jadi bagian dari sejarah mulut masyarakat Melayu dan Indonesia. Dan kayak legenda pada umumnya, cerita ini tetap hidup selama masih ada yang nyeritain. Mungkin yang buat sebuah kisah bertahan lama bukan karena buktinya, tapi karena terus diwariskan. Dan kuntilanak contoh salah satu cerita yang berhasil bertahan sampai hari ini. Kalau menurut kalian gimana? Sekedar cerita mitos lama atau ada sisi lain yang belum kita pahamin?